Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Agustian yang ingin menceritakan kisah perjuangan saya melawan cacat hipospedia. Mohon maaf, catatan saya catat di sini karena saya kurang lancar untuk merangkum kata-kata, kurang mengerti. Ya, alhamdulillah saya tidak pernah operasi hipospedia dan alhamdulillah saya diberikan momongan berkatan Allah Subhanahu wa taala karena kuncinya satu, yakin. Di saat saya duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMK, saya merasa minder. Waktu itu tidak pernah ikut mandi bareng di sungai. Kan dulu kan kita pernah kencing aja di sebelah dan saya menghindar. Karena merasa malu dengan cacat yang saya punya, saya sampai memasuki dunia kerja waktu ketika saya mengalami kencing batu yang harus dioperasi karena lubang kencing saya tertutup. Operasi berjalan lancar dan dokter menyarankan saya operasi untuk membenarkan cacat hipospedia agar kembali normal. Dan saya divonis mandul oleh dokter. Itu pun bicara ke kakak saya terdengar oleh saya. Dan satu ketika saya itu frustasi ya gimana ya, namanya belum menikah sudah divonis mandul. Jadi saya itu harusnya menikah di umuran 22 dan saya terdengar dokter ngomong Anda divonis mandul dan saya frustasi selama 2 tahun. Untung aja orang tua menyemangati karena yang memberikan keturunan itu bukan dari fisik, bukan dari apa yang badan saya sehat, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dari kata-kata orang tua itu, yang penting yakin kamu punya Allah. Saya pakai ucapan orang tua itu. Dan terus saya mencoba memperbaiki diri selama 2 tahun itu, memperbaiki diri. Dan di saat umur 24 akhirnya saya mulai menikah, memberanikan diri untuk menikah. Dan di sisi lain saya bimbang dalam keadaan saya yang sudah divonis karena cacat hipospedia. Dulu saya itu niat mau operasi, terhubung saya sudah umur 22 tahun. Di sisi lain saya pengen operasi, di sisi lain saya sudah mengejar umur untuk menikah. Dan di situ saya mengambil keputusan yang berani untuk menikah. Keputusan untuk menikah, dan saya pun menikah di umuran 24 tahun. Dan pernikahan saya itu di awal itu langsung diberi omongan dan saya pun belum percaya karena saya itu udahlah, menikah itu saya udahlah gak mikirin memiliki momongan dulu. Saya fokus di pernikahan, ibadah saya fokusin itu. Cuma pas istri bilang itu garis 2, saya pun belum percaya dan akhirnya saya digagalin lagi. Belum milik lah, kata orang belum milik, keguguran 3 bulan itu yang pertama. Dan setelah 2 bulan setelahnya itu
saya diberi lagi keturunan. Selama 3 bulan itu saya gagal lagi dan keguguran. Selama